نور في الظلمات أنسي في خلواتي. Yang ke-180 haditsu Ummi Salamah. Respon otomatik kita pada hakikatnya untuk bersabar, karena dari situlah mereka memproses diri mereka, mengasah kemampuan Dalam kehidupan Nabi SAW apa yang di alam semesta ini. Maka pada ayat 172 kita bacakan ayatnya. syariat Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya lebih besar daripada hidup berumah tangga dan Nabata minas sukti fannaru aula bih. Setiap daging yang pemirsa umat TV yang dirahmati, kalau kita lihat ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih pada pemirsa Umat TV, cahaya umat dan bangsa yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini bersama saya Abdullah Ilham akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program acara Belajar Islam dalam segmen Tafsir Pendidikan Islam. Dan insyaallah topik kita pada sore hari ini sungguh menarik sekali, ya, yaitu bagaimana kita memadukan atau integritas antara ilmu dan adab. Ya, tentunya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Dr. Ahmad Alim LC MA. Baik, Ustaz, gimana kabar Ustaz? alhamdulillah. Alhamdulillah, kabahalukum ya khair. Alhamdulillah, taib. Alhamdulillah, ya. Insyaallah dalam memadukan ilmu dan adab ini, ya, tentunya banyak daripada pendidik ataupun orang tua yang mengeluhkan bagaimana anak-anaknya yang sudah belajar sekian tahun, bertahun-tahun sekolah, bahkan ada yang belajar di pesantren, namun masih mengeluhkan adab daripada anak tersebut. Nah, ini bagaimana untuk tips dan solusinya, dan insyaallah akan kita bahas bersama dalam program pada sore hari ini insyaallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin berkonsultasi nantinya dengan narasumber kami, jangan lupa untuk menghubungi nomor interaktif kami di 0811-913-3000. Dan bagi Anda yang ingin mengirimi pesan melalui SMS, jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, Ustaz, silahkan Ustaz, tafadhol untuk waktunya Ustaz. baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pemirsa yang saya cintai, jadi salah satu permasalahan di dalam pendidikan itu diantaranya adalah masalah ilmu dan adab, ya. Ya. Ilmu dan adab itu di dalam pendidikan Islam harus terpadu. Tidak boleh dipisahkan antara ilmu dan adab. Tidak boleh ilmu berdiri sendiri, adab berdiri sendiri, tidak boleh. Dia harus menyatu, ya. Karena kalau orang berilmu tanpa adab, Ya. itu dia akan melakukan banyak kerusakan-kerusakan, ya. Dan kerusakannya tidak kecil, bahkan besar, ya. Demikian juga orang yang ingin beradab juga harus membutuhkan ilmu. Ya. Makanya ilmu dan adab itu adalah inti daripada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Makanya di dalam doa yang biasa kita baca setiap hari, ya, itu kan kita meminta supaya ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ya Allah, berikan kami, ya, petunjuk jalan yang lurus, ya. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu jalan para nabi, para rasul, ya. Bukan jalan orang yang maghdub 'alaihim, orang yang Engkau benci. Yang Benci oleh Allah, yaitu para ulama tafsir menafsirkan mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka banyak ilmunya tetapi kurang adabnya, tidak punya adab, ya. Tidak mau mengamalkan maksudnya. Ya. Demikian juga waladhdallin, bukan juga orang yang sesat dhalin. Dia maunya beribadah, ya, maunya belajar adab tetapi tidak atas dasar ilmunya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Makanya dalam Islam tadi itu ilmu dan adab itu harus terpadu, ya, terintegrasi dengan baik, ya. Baik, ya. Karena kalau tidak akan terjadi yang disebut dengan the loss of adab, hilangnya adab.
Nah, kalau adab itu hilang dari ilmu, itu dampak negatifnya sangat besar sekali. Ya. Sangat besar sekali. Ya. Saya contohkan ya, misalkan kalau orang tahu ya, terhadap sesuatu, dia memiliki ilmu, pengetahuan, tapi kalau dia tidak mengamalkan, kerusakannya sangat luar biasa. Ya. Orang hutan rusak itu bukan karena orang hutannya, bukan. Tapi hutan dibakar, dirusak itu karena sebenarnya ada orang yang paham dia tentang ilmu hutan, tapi karena kepentingan ya, karena kepingin meraup keuntungan, hutannya dibakar dan dia tidak peduli dengan kesehatan masyarakat ya. Dampaknya sangat luas sekali, bahkan bisa menjadi musibah nasional. Yeah. Oleh karena itu ilmu dan adab itu sangat penting sekali ya. Makanya para ulama itu banyak menulis buku ataupun kitab ya, sehingga bisa dibaca kelak para pencari ilmu itu ya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa memadukan antara ilmu dan adab ini. Ilmu dan adabnya. Misalkan Imam Bukhari menulis Adabul Mufrad ya. Banyak juga Imam Az-Zarnuji ya, Ta'limul Muta'alim ya. Bagaimana adab sebagai seorang guru, adab sebagai seorang murid ya. Penuntut ilmu ya saja. Imam Al-Mawardi misalkan menulis Adabud Dunya Waddin, bagaimana adab di dunia dan juga dalam adab di dalam beragama. Para ulama itu sudah konsen ya di dalam masalah adab dan ilmu ini ya. Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam surat Toha itu ya, Surat Toha ya, 114 itu ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Yang wahai Muhammad, katakanlah zidni ya, Rabbi zidni ya. Ya Allah, Rabb kami, tambahkanlah ya aku ilmu ya. Tambahkanlah aku ilmu. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini itu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam Al-Quran itu tidak pernah diperintahkan apapun, minta tambahan apapun ya, kecuali tambahan ilmu ini. Jadi sesuai yang di Al-Quran itu ya doanya. Wa qur rabbi zidni iman. Beliau diperintahkan ya untuk menambah ilmu ini. Jadi bahkan Ibnu Katsir tadi menjelaskan Nabi tidak diperintahkan apapun ya dalam masalah menambah, misalkan menambah harta atau menambah rumah, tidak diperintahkan oleh Allah, tapi diperintahkan untuk menambah ilmu. Yang dimaksud di situ adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya Nabi SAW menjelaskan sallallahu ilman nafi'ah ya. Adalah kalian itu memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu intinya adalah bagaimana memadukan ilmu dan adab. Orang mendapatkan satu pengetahuan ilmu ya, kemudian dia diamalkan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga melahirkan khasyah ya, rasa takut dengan Allah ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga khasyah inilah yang sebagai sifat ya bagi orang-orang yang berilmu. Makanya Allah menegaskan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Jadi sesungguhnya hanyalah ya orang-orang yang takut dengan Allah itu ya dari hamba-hamba Allah dari kalangan ulama ini. Jadi oleh karena itu masalah ilmu dan adab ini tidak boleh dipisahkan ya. Tidak boleh dipisahkan ya. Karena ketika orang itu berilmu dan juga dia beradab ya, dia itu akan melahirkan satu kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikan pada dirinya, kebaikan pada keluarganya, kebaikan pada masyarakatnya, kebaikan kepada lingkungan bangsa dan juga negaranya, bahkan seluruh manusia ya. Ketika dia bisa memadukan antara ilmu dan adab. Demikian juga sebaliknya ketika ilmu tidak diberikan porsi adab ya, atau kosong dari adab, ilmu ini juga akan membawa kerusakan-kerusakan yang sangat signifikan ya di bagian di dalam dirinya ataupun di dalam masyarakatnya. Ya. Demikian juga orang yang beradab tanpa ilmu, dia akan bertambah kebalikannya saja. Kebalikannya. Makanya kalau ilmu tanpa adab ya intinya seperti pohon tanpa buah ya, tidak ada manfaatnya ya kan? Pohon tanpa buah. Bahkan karena adab ini sebenarnya adalah buah daripada ilmu. Makanya kalau kita lihat ajaran-ajaran syariat Islam itu ya, intinya kan adab itu ya. Makanya adab itu kan dijelaskan oleh Rasulullah SAW mulai bangun tidur ya kan sampai tidur kembali. Sampai tidur kembali. Kan
Adab itu kan jam. inti daripada pengamalan ilmu itu tadi ya. Orang mau tidur adabnya dia berdoa ya, menghadap kiblat ya kan, bersuci ya. Bangun tidur juga ada adabnya, harus baca doa. Terus ada orang makan pun ada adabnya ya. Ya, orang mau nikah ada adabnya. Ya. Semuanya inti dari ajaran Islam itu pengamalannya itu adalah adab ya. Adabnya. Nah, makanya para ulama tadi membuat satu kaidah adabud dunya wad din itu ya, bagaimana diatur ya, adab di dunia ini dan juga adab dalam masalah beragama itu diatur secara holistik, menyeluruh oleh Islam. Oleh karena itu kita misalkan sebagai seorang guru ya penting memperhatikan masalah ilmu dan juga adabnya. Jangan hanya sekedar orang ya melihat ini anak cerdas misalkan, tapi akhlaknya rusak, itu juga keliru. Atau juga menganggap ini akhlaknya baik tetapi tidak ada ilmunya, itu juga keliru. Makanya dua-duanya harus jalan, antara ilmu dan juga ilmu dan adab harus seimbang. Adab seimbang ya. Karena ilmu dan adab itu adalah inti daripada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat ya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah yang kita nanti-nantikan, yang kita idam-idamkan. Dan harapan orang tua itu nanti anaknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan membawa kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Jadi oleh karena itu penting bagi kita juga orang tua memperhatikan dua hal ini ya, antara ilmu dan juga adab ya. Ketika orang itu berilmu kemudian dia beradab diamalkan, ilmunya itu semakin mendarah daging ya, semakin menghunjam ke dalam dirinya, semakin mendalam ya. Dan bahkan ketika orang itu semakin bertakwa kepada Allah, fattaqullaha wa yu'allimukumullah, ya kan? Ketika orang itu semakin dia bertakwa kepada Allah, maka Allah pun akan menjadikan, Allah akan membimbing langsung ya, menjadi guru ya. Artinya Allah itu memberikan bimbingan-bimbingan dan menambah ilmunya terus ya bagi orang yang senantiasa dia bertakwa, berilmu yang dia amalkan. Demikian juga kalau orang itu sebaliknya tadi ya, makanya ada satu kaidah yang dibuat oleh para ulama. Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ya. Jadi setiap orang itu kalau dia beramal tanpa ilmu ya amalnya juga ditolak. Ya, jadi demikian juga orang yang berilmu tanpa amal, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang yang berilmu tetapi dia tidak beramal, tidak punya adab tadi ya. Bahkan dia diancam mu'adzabun min qabli ubadil wasan ya. Bahkan dia kelak akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu disiksa ya. Jadi oleh karena itu ya penting kiranya kita itu senantiasa memadukan antara ilmu dan adab ya, seperti poin yang tidak bisa dipisahkan ini. Ilmu dan adab itu adalah inti daripada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, baik. Ya, pemirsa Umat TV, cahaya umat yang berbangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi barusan kita telah sama-sama menyimak bagaimana mengintegrasikan atau memadukan antara ilmu dan adab. Dan ini harus bagaimana harus seimbang dan juga adil, bagikan satu koin yang dari dua sisi yang sangat penting. Jadi ilmu dan adab harus diselaraskan, tidak ada yang timbang tindih, tidak ada yang salah satunya tidak cenderung, tidak berat sebelah. Bagaimana sehingga ketika kedua hal ini telah terpenuhi, maka akan bisa menghasilkan anak atau pendidik, anak didik yang dapat berkualitas dan berkarakter baik bagi umat dan bangsa insya Allah. Baiklah pemirsa, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui SMS, namun nantinya nanti akan kita lanjutkan setelah jeda dan pariwara berikut ini. Tetap di Umat TV, cahaya umat dan bangsa. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah bergabung bersama kami di program Belajar Islam, Tafsir Pendidikan Islam dengan tema integritas ilmu dan juga adab. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan saja bagaimana kita mempelajari memadukan antara ilmu dan adab. Seorang ulama tabi'in pada dahulu kala pernah menyampaikan dalam suatu riwayat, seorang ulama tabi'in bernama Ibnul Mubarak menyampaikan bahwasanya ta'allamnal adaba 30 ama wa ta'allamnal ilma 20 ama. Ibnul Mubarak menyatakan bahwasanya kami dahulu sebagai seorang penuntut ilmu menyampaikan
bahwasanya kami belajar adab selama 30 tahun dan baru menuntut ilmu selama 20 tahun setelahnya. Nah, lalu bagaimana kita yang sudah telanjur belajar atau menuntut ilmu namun akhlaknya masih kurang? Nah, makanya mudah-mudahan pada sore hari ini kita bisa kupas tuntas menemukan solusi yang baik, yang tepat sehingga dapat kita tanamkan kepada anak-anak didik pemirsa sekalian. Nah, ini ada pertanyaan yang telah masuk melalui SMS yang datang dari Bapak Rusli dari daerah Toli, Sulawesi Tengah. Ya. Pertanyaannya, Ustadz, bisakah menyampaikan ilmu agama Islam sementara belum bertitel? Nah, syukron, terima kasih. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Jadi ada yang bertanya seperti itu, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Jadi bagaimana, apakah orang yang belum punya titel boleh menyampaikan ilmu yang pada orang lain? Jawabannya adalah ya ketika dia memang punya kapasitas ya keilmuan yang cukup ya, walaupun tidak punya titel tidak menjadi masalah. Titel ini kan hanya kaitannya ketika orang itu mengajar di kampus atau di sekolah itu. Ya, di sekolah resmi ya, sekolah-sekolah yang dianggap formal biasanya disyaratkan pakai titel. Ya, mungkin dia tidak bisa masuk di situ. Ya. Tapi kalau secara umum ya, selama dia punya kapasitas keilmuan yang cukup, silakan untuk menyampaikan ilmu itu. Kan kaidahnya kan balighu anni walau ayah ya. Sampaikan ya dariku ya, dari Nabi SAW ya, kepada umat ya, walaupun ya, satu ayat. Artinya kita menyampaikan ilmu itu ya sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Kalau kita pahamnya satu ayat ya, satu ayat saja yang disampaikan, bukan dua ayat. Ya, yang dua ayatnya kita belum paham. Nah, itu jangan. Nanti akan menyesatkan orang lain. Jadi makanya saya bilang tadi, jadi kalau ingin menyampaikan ilmu harus sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Jadi sesuai apa yang telah dia pelajari, yang sesuai dia tahu, dan itu dia pengetahuannya adalah benar gitu ya. Tapi kalau dia tidak tahu dan menyampaikan, nah ini nanti akan membahayakan dan juga bisa menyesatkan orang lain. Makanya salah satu adab adab di dalam menyampaikan ilmu itu kan sudah diberikan beberapa gambaran ya, atau kaidah oleh para ulama. Salah satunya adalah ketika seorang ya guru atau seorang dai atau orang yang ingin menyampaikan nasihat kepada orang lain, ya, salah satunya dia adalah memiliki adab fi durusihi, dalam pelajaran atau materi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Apakah dia menguasai atau tidak ya. Ketika dia itu paham, ketika dia itu tahu itu kebenaran, ya, sampaikanlah itu kebenaran ya. Walaupun satu ayat, walaupun kebenaran itu juga pahit, misalnya kulil haqqu walau kana murran ya. Jadi katakan yang baik walaupun itu adalah pahit begitu ya. Jadi sekali lagi itu menyampaikan ilmu itu sesuai dengan kapasitas keilmuannya, bukan karena titelnya. Ya, bukan karena titelnya ya. Titel itu hanya sekedar formalitas ya. Ya, bukan sebagai penentu ya. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita itu adalah bagaimana kita belajar ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, dan kemudian menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Itu yang terbaik. Baik. Ya, itu untuk jawabannya dari Bapak Rusli dari Toli, Sulawesi Tengah. Ya, bagaimana bisa mengajarkan atau menanamkan pendidikan ilmu kepada orang lain tidak harus bertitel ya, kecuali hanya sebatas formalitas. Namun kalau di luar itu bisa disampaikan sesuai dengan kapasitas Anda, apa yang telah Anda pelajari silahkan disampaikan sesuai dengan kapasitas yang telah didapat. Nah, baik, mudah-mudahan dapat memuaskan ya kepada Bapak Rusli dari Toli, Sulawesi Tengah. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, Ustadz, yang ditanyakan oleh Bapak Fadilah Sidrab. Ya, Bapak Fadilah Sidrab menanyakan, bagaimana Ustadz orang yang meninggal dalam perjalanan menuntut ilmu? Nah, dan kita tahu bahwasanya orang yang meninggal dalam perjalanan menuntut ilmu adalah salah satu jalan masuk surga. Apakah berlaku untuk menuntut ilmu dunia saja atau hanya ilmu atau juga ilmu syar'i? Jadi ditanyakan, jikalau dalam keadaan meninggal dalam menuntut ilmu tapi ilmunya yang dicari adalah ilmu dunia, apakah itu termasuk meninggal dalam jalan menuju masuk surga, Ustaz? Baik,
Nabi SAW telah menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi orang itu kalau dia berjalan ya menempuh ilmu ya, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Alias siapa saja ya yang dia berjalan ya menuntut ilmu, kemudian dia misalkan seandainya dia wafat gitu ya, itu juga dia berada di jalan ilmu dan di jalan sabilillah, fisabilillah ya. Nah, apakah ini berlaku ilmu dunia ya? Di dalam Islam itu sebenarnya tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat ya. Yang ada itu adalah ilmu fardu ain dan fardu kifayah ya. Fardu ain dan fardu kifayah. Jadi fardu ain dan juga fardu kifayah ya. Fardu ain itu adalah ya yang kita setiap individu itu wajib ya untuk mendapatkan ilmunya, seperti ilmu-ilmu syar'i khususnya masalah akidah, ataupun fardu kifayah itu yang sifatnya adalah umum ya, sifatnya mencakup untuk keseluruhan masyarakat ya. Salah satu mereka ada yang menjadi wakil ya. Kita sebenarnya di dalam Islam itu ilmu kedokteran itu penting juga, walaupun orang menganggapnya ini ilmu dunia. Saya katakan tidak, karena di dalam Islam itu ya kedokteran itu sebagai ya, sarana untuk beribadah ya. Makanya saya katakan di dalam Islam itu tidak memisahkan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat ya. Jadi ilmu dunia dan juga ilmu akhirat itu kedua-duanya itu dibutuhkan di dalam Jadi Islam. kembali ke niat gitu saja. Iya, yang tergantung bagaimana niatnya ya. Lebih-lebih kalau dia itu adalah ilmu syariah ya. Ya, mungkin para ulama membagi ilmu itu ada ilmu syariah dan ghairu syariah. Itu hanya sekedar bagaimana klasifikasi ilmu saja ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita niat ya, niat di dalam mencari ilmu tadi ya. Kalau ilmu yang dicari ya itu untuk, walau orang mengatakan itu ilmu dunia, tapi untuk dia niatkan untuk kemaslahatan ya, dan sebagai sarana beribadah. Umat Islam itu terkadang ketika membagi ilmu dunia akhirat ini nanti efeknya orang itu hanya sekedar mencari ilmu akhirat terus ya. Dunianya ketinggalan. Tidak itu yang dimaksud. Makanya para ulama tidak membagi itu ya. Hanya membagi antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah ya, antara ilmu syariah dan ghairu syariah. Selama yang dituntut itu bukan ilmu sihir ya. Selama yang dituntut itu bukan ilmu sihir ya, dia insya Allah dengan niat yang saleh ya, niat ingin mencari ridha Allah ya, niat ingin menghilangkan kejahilan dalam dirinya ya, niat ingin mengetahui agamanya, niat ingin mengetahui kebaikan di dunianya ya, itu adalah dia adalah fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang terpenting di dalam mencari ilmu itu yang pertama kali adalah menata niat itu tadi ya. Makanya Imam Bukhari itu di dalam Sahih Bukhari tidak ya memberikan muqaddimah yang panjang lebar, cukup membuka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya ya hanyalah amal itu ya sah itu ya tergantung bagaimana dia niat yang benar ya, niat yang benar. Ya, kalau niatnya salah, nah ini juga menjadi bermasalah ya, menjadi bermasalah. Ya, walau toh kelihatannya itu dia mencari ilmu syar'i tetapi niatnya untuk kepentingan dunianya ya, atau untuk kepentingan harta misalkan, ya, itu juga tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlasun niyah paling pertama, mengikhlaskan niat paling utama ketika kita memulai untuk mencari ilmu. Ya baik Bapak Fadilah Sidrap, jadi pertanyaannya yang tadi sudah terjawab ya insya Allah ya. Jadi insya Allah ulama tidak membagi antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat ya. Tinggal gimana kita niat kita, selama niat kita dalam menuntut ilmu dunia itu untuk beribadah, untuk menafkahi keluarga, insya Allah itu juga termasuk di jalan fisabilillah. Baik Ustaz, ini ada penelpon yang kita angkat lebih dahulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ya, Ibu atau Bapak? Assalamualaikum. Tolong diangkat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terputus ya. Ya, terputus. Ya, baik. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami di nomor interaktif, dihubungi di 081191133000.
Ya, baik, ini ada yang masuk kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ya? Ya, ini dengan siapa? Terputus juga. Tidak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ini dengan siapa? Ya, Aisyah. Dengan Ibu Aisyah. Ya, dari mana Ibu? Ya, Lampung Selatan. Dari Ibu Aisyah dari Lampung Selatan. Ya, apa pertanyaannya Ibu? Ya, ini apa Bapak? Saya mau bertanya, kan saya itu menuntut syar'i, Ya. lalu mendapatkan tantangan Ya. dari keluarga sendiri. Sudah 2 tahun ini beliau selalu memerangi saya menuntut ilmu syar'i. Ya. Tapi setelah saya menuntut ilmu syar'i, misalnya saya sudah beramal, terus dia itu menyakiti masalah agama, jadi saya itu marah. Tapi kalau saya sudah marah, saya itu menyesal karena saya merasa amal ibadah saya selama ini hilang dan hancur begitu saja. Ya, Ibu langsung pertanyaannya Ibu ya, disingkat saja Ibu. Langsung pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya, saya itu menghadapi beliau itu, saya itu terus berjuang menahan agama ini. Jadi saya itu selalu berdoa, yang saya ambil doa itu dari Al-Quran. Ya. Yaitu yang bacaannya Allahumma la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya. Apakah itu pas atau tidak dengan doa seperti itu? Ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu Aisyah dari Lampung ini seringkali mendapati tantangan ya dalam 2 tahun terakhir ini ya Ustaz ya. Ya. Nah, ini beliau senantiasa melanggengkan doa yang tadi telah disebutkan ya. Nah, itu bagaimana menurut Ustaz untuk tanggapan Ustaz? Jadi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi di dalam kita menuntut ilmu mendapat tantangan itu adalah hal yang sangat biasa ya. Jadi hal yang sangat biasa. Jadi tidak perlu khawatir ataupun risau. Jadi justru tantangan itu akan menjadi satu motivasi tersendiri ya. Ketika tantangan itu semakin berat ya, berarti semakin besar pahala yang bisa kita dapatkan dan tidak perlu berhenti ya. Jadi yang terpenting adalah kita terus beristiqomah di situ ya, terus gigih ya. Baik itu tantangan yang ada di dalam diri kita, misalkan rasa malas ya, ataupun tantangan dari keluarga ataupun tantangan dari masyarakat ya. Itu hal-hal yang seperti itu adalah harus sabar ya. Karena makanya salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu itu adalah sabar ya. Ketika orang itu tidak sabar di dalam mencari ilmu itu, dia akan putus asa. Makanya oleh karena itu ya, kesabaran itu penting sekali ya di dalam, khususnya ketika kita itu ya menghadapi berbagai macam tantangan ya. Oleh karena itu saya sarankan tidak perlu khawatir lah ketika mendapatkan tantangan. Para sahabat dulu juga banyak mendapat tantangan ya, bahkan ketika dulu ya, para sahabat yang mereka berada di bawah tangan tuannya seperti Bilal ya, itu mereka bagaimana disiksa oleh tuannya gara-gara mereka itu ya mencari ilmu ya, ingin mendapatkan kebenaran ya, mereka berguru kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang terpenting adalah kita hendaklah ya sabar di dalam menghadapi tantangan itu ya, tidak perlu kita itu mundur ya dari mencari ilmu ya. Jadi yang terpenting, yang doa yang harusnya yang lebih tepat untuk dibaca itu adalah itu tadi, Rabbi zidni ilma, yang lebih tepat ya. Jadi Rabbi zidni ilma, atau membaca doa misalkan Allahumma anfa'na bima alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jadi kita tetap meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu dan amal pada diri kita ya. Kalau doa yang di surah Baqarah yang kisahnya Nabi Adam dan malaikat bisa saja, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, itu juga bisa ya. Jadi
bacalah doa-doa yang ketika berkaitan dengan ilmu itu boleh dari Al-Quran dan juga boleh dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang lebih simpel tadi, lebih mudah tadi, yang langsung diperintahkan Allah tadi itu kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma, itu lebih mudah lagi ya. Ya, begitu Ibu Aisyah ya. Mudah-mudahan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ibu Aisyah bersama keluarga bisa diberikan kemudahan dan solusi bagi ibu dan juga keluarga. Tentu biasakan dengan doa-doa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz tadi, wa qur rabbi zidni ilma dalam surat Thaha ayat 114, dan juga ada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, ini ada beberapa pertanyaan lalu telepon, namun kita tunggu setelah sesi yang iklan ini. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, ya, tetap bersama Umat TV setelah jeda dan pariwara berikut ini. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. Ya, pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih tetap bergabung bersama kami di program Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa. Alhamdulillah, barusan saja kita telah membahas bagaimana menyelaraskan antara adat dan ilmu. Dan ini sungguh beberapa ada penelpon yang sungguh tentunya tidak sabar lagi untuk bertanya. Mari kita angkat lebih dahulu untuk penanya yang berikutnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Dari Doni, Pak. Dengan Bapak siapa? Doni sama Doni, Pak. Ya, Bapak Dodi dari Sumatera Barat. Iya, Pak. Iya, silakan pertanyaannya Bapak. Ini Pak, saya mau bertanya. Tentu saya ada berburu, Pak. Ya, pertanyaannya mohon disingkat ya Pak ya, pertanyaan mohon disingkat dan terkait dengan tema ya Pak ya. Silakan Pak. Iya, Pak. Jadi berburu itu ajarannya tentang tarikan, Pak, tentang hakikat. Kemudian saya dianjurkan berzikir 5.000 dengan lafaz Allah. Ya. Allah 5.000 dalam sehari, Pak. Ya. Jadi sekarang ini pemikiran saya sering kosong. Jadi apakah salah, Pak, dengan masih ada keraguan saya untuk melakukannya, Pak? Jadi dengan zikir-zikir bilangan-bilangan tertentu ya Pak ya? Ya, itu bilang Allah sebanyak 5.000, Pak. Ya. Ya, kemudian Ya. yang ditanyakan? Jadi apakah itu jalannya, Pak, dengan 5.000 satu hari, apakah itu salah nanti, Pak? Ajarannya apakah itu disyariatkan atau tidak ya Pak ya? Ya, baik begitu ya Pak ya. Ya, baik Pak Dodi, terima kasih dari Sumatera Barat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, jadi pertanyaan dari Bapak Dodi dari Sumatera Barat, itu bagaimana amalan-amalan yang telah tertentu, dikit-dikit tertentu dengan jumlah bilangan 5.000 sekian, nah itu apakah itu sesuai dengan syariat? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Makanya sebenarnya ketika kita ingin mencari ilmu itu, salah satu sisi yang terpenting diperhatikan adalah mencari guru juga ya. Makanya jangan sampai salah mencari guru juga ya. Jadi mencari guru juga harus tepat ya? Harus tepat ya, karena terkait dengan ajaran ya, ataupun pelajaran yang akan disampaikan kepada sang murid ya. Makanya memang banyak ya sekarang ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak disyariatkan ya, tapi itu populer ya, di masyarakat ya. Misalkan orang disuruh melakukan ini, melakukan itu, ini sekian ribu kali, 5.000 kali, nanti dinaikkan 10.000, 15.000 dan seterusnya ya. Sebenarnya tidak ada ajarannya ya. Jadi artinya sebenarnya ketika kita itu belajar ya, dan belajarnya itu benar ya, itu orang itu cukuplah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah sangat cukup sekali ya. Belum lagi kalau kita membaca doa-doa, zikir-zikir dalam Al-Quran itu kan sangat banyak sekali zikir-zikir ya. Mulai misalkan doa, bahkan Nabi itu kan sebenarnya zikir doa dalam Al-Quran itu kan
yang sering diperbanyak Nabi itu kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sebenarnya doa-doa atau zikir-zikir yang dari Al-Qur'an dan Sunnah itu sudah sangat cukup sekali. Dan bahkan kalau orang itu mau membaca semua, saya yakin juga nggak kuat juga. Ya. Makanya cukuplah orang itu semampunya, tidak perlu menforsir dirinya yang melakukan hal-hal yang sebenarnya itu di luar batas kemampuan orang, harus sekian ribu sekian, atau misalkan 10.000 dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak dianjurkan ya. Makanya Nabi memberikan satu batasan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad ya. Di orang kalau melakukan satu amalan yang dia itu tidak disyariatkan ya, maka dia akan tertolak begitu ya. Oleh karena itu tadi, makanya salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu bermanfaat adalah itu tadi, salah satu ajarannya adalah benar begitu. Terima kasih Pak. Ya, baik, dengan Bapak Dodi dari Sumatera Barat. Jadi senantiasa untuk berzikir dan juga melakukan amalan ibadah sesuai dengan disyariatkan oleh Allah yang tertera dalam kitab suci Al-Quran dan juga sunnah-sunnah sahihah yang diajarkan oleh Rasulullah dengan hadis-hadis yang sahih tentunya. Ya, jadi kita harus pilih-pilih guru yang tepat, ya, guru yang bisa mengajarkan yang kebenaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sehingga tidak menyusahkan amalannya, tidak menyusahkan aktivitasnya. Karena tentunya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada sumbernya dari kami, maka tentunya itu amalan yang tertolak. Baik, ini ada Ustaz, ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Kita akan angkat ya, nanti kita katakan, mungkin ada SMS ini pertanyaannya. Ya, jadi bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Oke. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi bagaimana tips ya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Saya katakan tadi bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah bagaimana kita memadukan ilmu dan juga adab ya. Sehingga nanti akan melahirkan ya kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dalam proses mencari ilmu itu harus ada langkah-langkah ya agar kita itu kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi. Yang pertama adalah para ulama memberikan paling enggak ada tiga langkah yang paling tidak yang harus diambil dilakukan ya. Misalkan yang dikatakan oleh para ulama-ulama di dalam kitab masalah adab ta'lim itu ya. Misalkan Imam Ibnu Jama'ah ya di dalam Tadhkiratus Sami' ya, beliau menyebutkan yang pertama adalah hendaklah orang itu memiliki adab ya fi nafsihi, memiliki adab internal di dalam dirinya. Pada dirinya dia punya adab. Artinya adab terhadap dirinya itu artinya kita pertama kali di dalam mencari ilmu itu menata niat dulu, niat yang ikhlas ya, karena Allah, bukan karena supaya dapat jabatan, bukan karena supaya dapat uang banyak, dapat pekerjaan, bukan itu ya. Memang kita benar-benar ilmu itu ya kita karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita juga ketika dalam proses mencari ilmu itu di dalam diri kita itu harus senantiasa menjaga ya al-wara ya, bagaimana kita menjaga kesucian hati ya, meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan hal-hal yang maksiat ya, karena maksiat atau hal-hal yang haram itu menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah curhat kepada gurunya Imam Waqi' Ibnu Jarrah ya. Beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'al khifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi ya. Fa inna ilma nurun ya wa nurullahi la yu'tal 'asi. Jadi aku pernah curhat kepada guruku ya ketika maksiat itu ternyata kok membuat hati itu gelap gitu ya. Jadi membuat hafalan itu menjadi rusak ya kan. Maka guruku memberikan satu nasihat ya, Imam Waqi' bin Jarrah tadi memberikan nasihat agar meninggalkan maksiat ya, karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu dia akan diberikan kepada orang yang bermaksiat tadi. Ini adab terhadap dirinya sendiri, itu penting sekali. Yang kedua, adab terhadap gurunya ya. Makanya di dalam mencari ilmu itu harus memiliki adab kepada guru, tidak boleh kita itu sombong di atas guru kita. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan bagaimana kita diajari adab ya. La tarfa'u asfatakum fawqa sautin nabi.
Ya, ketika para sahabat itu diajarkan pada ketika mereka bermajelis ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah kalian terlalu meninggikan suara, volumenya jangan ditinggikan melebihi volume suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan adab ya, diajarkan. Dan lebih-lebih apalagi kalau orang itu sombong, nah itu lebih lagi bahaya ya. Oleh karena itu adab kepada guru itu sangat penting sekali. Kita bisa membaca bagaimana sejarah para ulama kita itu, bagaimana adab mereka kepada sang guru ya. Bahkan Imam Syafi'i itu saya baca sejarahnya itu, beliau itu ketika membuka kertas saja begini, tidak berani mengeluarkan suara yang keras ya. Ketika membuka lembaran bukunya, buku itu aja pelan-pelan karena menghormati agar tidak mengganggu konsentrasi guru ya, di majelis ya. Kemudian yang berikutnya adalah adab fidurusihi ya, adab terhadap pelajarannya. Jadi setelah adab kepada dirinya, adab kepada gurunya, adab juga kepada pelajarannya ya. Ya, mata kuliahnya atau bukunya ataupun pelajaran yang sedang dia dalami, itu paling tidak kita juga harus selain membaca dan juga harus murojaah ya. Selain membaca dan juga murojaah artinya dibaca ulang ya, kemudian dikaji terus ya. Tidak pernah berhenti mengkaji, tidak pernah berhenti ya untuk membaca ya. Karena membaca itu bagian adab di dalam mencari ilmu. Makanya tidak boleh orang mencari ilmu itu malas, karena malas itu juga akan menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu. Jadi paling tidak 3 hal itu tadi ya yang harus dipegang, adab terhadap dirinya ya, adab terhadap gurunya, dan juga adab terhadap pelajarannya, sehingga dia insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa dia senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat tadi ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una wa zidna ilma ya. Ya Allah, berikan manfaat ya terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan, dan ajarkan aku dari ilmu yang bermanfaat dan tambahkan ilmu yang bermanfaat. Itu adalah doa-doa yang penting yang harus kita baca terus sehingga kita diwarisi oleh Allah ilmu yang bermanfaat tadi. Ya, jadi untuk ilmu yang bermanfaat itu ada beberapa hal ya, Ustaz ya. Ada 3 hal, yaitu menata niat yang harus diperhatikan. Bagaimana kita dari awal kita harus menata niat ya, sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Bagaimana sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap perbuatan itu harus sesuai dengan amalan niatnya. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga kesucian hati. Kesucian hati jauh daripada maksiat, sebagaimana tadi kisahnya Imam Asy-Syafi'i dengan gurunya, beliau selalu menjaga dari hal-hal maksiat itu sendiri. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk di akhir sesi ini ada pertanyaan yang telepon yang masuk dari tadi ya. Kita angkat lebih dahulu, Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dan dengan Ibu siapa? Saya Bu Elia dari Palembang. Ya, Ibu dari Palembang. Silakan untuk pertanyaannya, Ibu. Saya mau tanya bacaan Nabi surat Zuhur, surat Asar, surat Isya. Ya. Subuh dan Maghrib. Kalau subuh kan Qur'aniyah. Kalau Maghrib kan kita baca Yasin nanti sholat. Nah, untuk sholat zuhur baca Sejadah Rahman. Oh, jadi surat-surat yang dibaca setelah sholat-sholat 5 waktu ya, Bu ya, yang selama ini Ibu lakukan ya, Bu ya? Iya. Ya. Ya, cukup ya, Bu ya? Iya. Ya. Ya, baik, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini ada yang pertanyaan terakhir ya dari pemirsa. Itu bagaimana untuk surat-surat yang beliau biasakan setelah sholat subuh, sholat asar, dengan sholat maghrib dan lain-lain. Jadi intinya kita itu di dalam setiap hari itu ya, secara umum itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu secara umum ya, jadi secara umum tidak ada kekhususan misalkan ya. Jadi misalkan para sahabat itu hanya membaca Al-Quran, mereka itu punya membaca itu ya istilahnya tidak ada pengkhususan khusus, misalkan harus misalkan habis zuhur baca surat Kahfi misalkan atau Al-Waqiah ya.
Tapi yang ada di dalam hadis itu, misalkan kalau Nabi SAW mengkhususkan ayat atau surat-surat tertentu itu ada beberapa hadisnya, misalkan kalau Nabi pada sholat subuh gitu ya, subuhnya hari Jumat membaca surat Sajdah sama surat Al-Insan misalkan ya, dan itu ada beberapa. Kalau kita mau mengkhususkan harus ada yang dalil yang mengkhususkannya. Atau kalau mau malam Jumat membaca surat Kahfi itu memang ada dasar ya, dasar dalilnya ya. Tapi kalau memang tidak ada dasar dalilnya ya secara umum aja ya, secara umum saja baca Al-Qur'an secara umum silahkan ya, mau baca surat apa saja ya, habis zuhur silahkan, habis asar juga silahkan, habis maghrib, pokoknya setiap hari membaca Al-Qur'an begitu ya. Mau 1 juz 2 juz silahkan sesuai dengan kemampuan. Kalau mau mengkhususkan membaca surat tertentu harus dibutuhkan tadi dalil yang mengkhususkannya. Ya, barangkali itu Bu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu ya membaca Al-Qur'an ya, kalau bisa kita istiqomah bisa sampai menghatamkan ya silahkan ya. Kalau mau mengkhususkan ayat-ayat tertentu harus membutuhkan dalil tertentu juga. Ya, baik Ibu. Jadi untuk mengkhususkan ayat-ayat tertentu atau surat tertentu dibaca setelah maghrib, setelah sholat-sholat 5 waktu, itu juga membutuhkan dalil yang khusus. Kecuali apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW seperti membaca surat As-Sajdah dan juga surat Al-Insan dalam sholat subuh di waktu Jumat, dan juga surat Al-Kahfi misalnya pada hari Jumat, dan juga surat-surat lainnya yang sudah tertera dalam sunnah-sunnah sahihah. Nah, baik. Ini Ustaz udah 1 jam tidak terasa, namun pertanyaan masih banyak yang menelpon dan juga ada beberapa SMS yang masuk yang mungkin tentunya kita tidak bisa menjawab semuanya ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini gimana Ustaz? Untuk baik, kita simpulkan tentang tema masalah bagaimana kita memadukan ya ilmu dan adab ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa orang yang berilmu itu harus beradab ya. Orang beradab juga harus berilmu. Jadi kata adab dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan, karena dengan ilmu dan adab itu akan melahirkan ilmu yang bermanfaat. Ketika orang itu ya mendapatkan ilmu bermanfaat, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin dia hidupnya itu semakin positif ya, semakin hidupnya itu semakin memberikan manfaat kepada orang lain ya. Nah, oleh karena itu ilmu yang bermanfaat inilah yang senantiasa kita mencari dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebaikan ada di dalam ilmu nafi tadi, ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun ilmu itu, kalau itu adalah menjauhkan dari Allah, itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Sehebat apapun di mata manusia ya, ilmu itu dianggap akan membawa kemajuan ya, tetapi tidak membawa ketakwaan, itu juga tidak disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, ilmu dan adab harus dipadukan dan tidak boleh dipisahkan. Demikian. Ya, baiklah pemirsa Umat TV, barusan kita sama-sama menyimak selama 1 jam ke depan bahwasanya ilmu dan adab itu harus disatukan dan tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena untuk menjadi manusia yang berilmu, dia pun harus beradab. Sebaliknya, untuk bisa menjadi manusia yang beradab, dia pun harus berilmu. Ya, baik, mudah-mudahan pada sore hari ini materi yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat luas. Dan tentunya kami dan juga saya Abdul Ilham mohon maaf mewakili kru dan kerabat kerja Umat TV bagi Anda atau pemirsa yang telah mengirimi SMS dan juga telah menelpon, sedangkan kami tidak mengangkat teleponnya untuk pertanyaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.